Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pembahasan pada kali ini, marilah kita senantiasa untuk bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang mana pada kesempatan ini kita dapat berjumpa, bersilaturahmi dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Selawat dan salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad yang mana beliau telah berjasa membawa umat Islam dari zaman kegelapan menuju zaman keislaman, menuju zaman kejayaan, menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk menyampaikan suatu bahasan yang cukup penting, yang mana topik ini atau materi ini adalah satu hal yang sangat penting yang menjadi kunci diterimanya amal ibadah kita, yang menjadi patokan apakah amal ibadah kita ini diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu sangat merugi, sangat sia-sia apabila kita sudah berusaha maksimal beribadah namun terlewatkan satu hal ini, tidak kita sematkan dalam setiap ibadah kita, dalam setiap aktivitas kita, yaitu adalah bagaimana cara kita untuk menjaga keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas sendiri menurut bahasa diartikan dalam membersihkan atau memurnikan seluruh panca indera kita dari hal-hal yang mengganggu, dari pengotor-pengotor yang mengganggu kemurniannya. Dalam konteks beribadah artinya bahwa ikhlas itu adalah suatu upaya untuk membersihkan segala hal yang mengurangi tingkat kekhusyukan, yang berusaha untuk mengurangi tingkat keseriusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawan daripada ikhlas itu adalah riya, yang mana ikhlas tadi dapat diartikan sebagai kita dalam beribadah tidak mengharap pahala, tidak mengharap respon, tidak mengharap pujian dari manusia, dan tidak betul-betul tulus, betul-betul serius mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun riya adalah lawan daripada ikhlas, yang mana kita beribadah hanya semata-mata untuk mencari pujian orang, hanya semata-mata untuk menunjukkan seberapa ngalim kita, seberapa berilmu kita, dan lain sebagainya. Adapun ikhlas sendiri diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dicantumkan dalam surat Al-Baqarah seperti berikut. Yang artinya dan diperintahkan kepada umat Islam untuk beribadah hanya dengan ikhlas, dengan menjalankan syariat Allah yang lurus. Atau biasa diartikan dan kami hanya memerintahkan umat Islam kecuali untuk beribadah dengan ikhlas, dengan cara menjalankan agama Islam yang lurus. Adapun tanda bahwa seseorang itu telah ikhlas dalam beribadah artinya yang pertama, dia memiliki niat yang baik, memiliki niat yang tulus, tidak terombang-ambing, tidak terpengaruh oleh segala respon yang orang lain sampaikan kepada kita, tidak terpengaruh dari segala pujian ataupun cacian yang orang lain lontarkan kepada kita, sehingga mereka orang-orang yang ikhlas menjadi tulus untuk beribadah semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang riya itu mereka hanya berniat beribadah, hanya ingin mendapatkan posisi di mata orang. Tentu saja tersebut sangat dilarang oleh agama kita, yang mana
dalam surat Al-Ma'un disebutkan bahwa orang-orang yang riya itu salah satu daripada golongan orang-orang yang mendustakan agama. Disebutkan oleh Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'ala salatihim sahun alladzina hum yura'un. Dan celakalah orang-orang yang lalai itu. Apa yang dimaksud di sini bahwa orang celaka, orang yang lalai, orang yang lupa bahwa niatnya untuk beribadah hanya kepada Allah, bukan untuk mencari ridhaan manusia. Adapun ciri yang kedua, di mana salah satu tanda bahwa orang tersebut niat ikhlas beribadah karena Allah. Yang kedua adalah tidak mengharap pujian orang. Seperti tadi disampaikan, bahwa seseorang itu beribadah itu hanya mengharap keridhaan Allah, tidak terpengaruh oleh respon orang lain, tidak terpengaruh oleh segala hal yang menimpa dirinya. Sesuai apa yang orang lain tanggapi, apa yang orang lain melontarkan pada kita, respon orang lain itu sama sekali tidak menyurutkan orang tersebut untuk beribadah pada Allah Taala. Adapun bagaimana untuk cara menjaga keikhlasan beribadah kita. Yang pertama adalah meluruskan niat sesuai dengan hadis yang sudah masyhur, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwa segala amal itu tergantung dengan niatnya. Jika seorang itu beribadah dengan niat ikhlas karena Allah, pasti yang didapat adalah timbal balik dari yang Allah SWT janjikan, yaitu adalah pahala dan juga segala kenikmatan yang lain. Adapun ketika orang lain itu beribadah hanya diniatkan untuk sekadar hal-hal duniawi, maka hanya itu yang didapat. Yang pertama. Dan yang kedua yaitu menjaga hati, artinya membersihkan segala pengaruh, membersihkan segala pikiran-pikiran negatif, membersihkan segala hal yang mengganggu aktivitas ibadah kita, sehingga betul-betul kita fokus niat ikhlas beribadah karena Allah SWT. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata yang berkenan. Nasrullah wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.